Halo semuanya, perkenalkan aku Intan Safira Salsabila, NIM 115-2008 dari mata kuliah Media and Cultural Studies kelas H. Di sini aku akan menjelaskan mengenai teori feminisme, mulai dari pengertian, sejarah, aliran, dan juga perkembangannya di Indonesia. Apa sih feminisme itu? Feminisme adalah gerakan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki. Pengertian feminisme dapat berubah dikarenakan oleh pemahaman atau pandangan para feminis yang didasarkan atas realitas secara historis dan budaya, serta tingkat kesadaran persepsi dan perilaku. Contohnya, menyamakan lapangan permainan antara laki-laki serta perempuan dengan memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan hidup yang sama untuk memilih peran serta haknya seperti halnya laki-laki. Kemudian selanjutnya ada sejarah feminisme. Feminisme muncul pertama kali pada tahun 1792 di Inggris, yakni lewat buku berjudul A Vindication of the Rights of Women, karya filsuf Inggris Mary Wollstonecraft menerbitkan buku tersebut usai Revolusi Prancis meletus. Kala itu, dia melihat adanya partisipasi politik yang timpang antara laki-laki dengan perempuan. Untuk itu, dia menilai penggulingan monarki absolut seharusnya dapat menjadi momentum bagi perempuan untuk bergerak. Sebab sebagai sebuah istilah, feminisme justru baru muncul pada tahun 1808. Istilah itu digunakan filsuf Prancis Charles Fourier untuk menggambarkan sosialisme utopis. Kalah sekat antara perempuan dan laki-laki lenyap dalam relasi sosial. Jauh sebelum Wollstonecraft maupun Fourier menggagas pemikirannya, nasib perempuan di Prancis memang tidak sebaik saat ini. Negara itu sudah sejak lama menomorduakan perempuan di segala bidang. Perempuan kerap berada di rumah, sementara laki-laki berada di garis depan. Sejumlah negara Eropa lainnya pun mengalami situasi semacam itu. Masyarakat Eropa kala itu teramat percaya bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki. Pikiran semacam itu pun sebetulnya bukan barang baru, tapi sudah mengakar dalam perdebatan Barat selama ribuan tahun. Berikutnya ada aliran feminisme. Aliran feminisme ini dibagi menjadi 8. Yang pertama ada aliran liberal. Feminisme liberal menitikberatkan pada kebebasan individu bagi perempuan. Di awal kemunculannya pada abad 19-20, perjuangan aliran feminis ini lebih mengarah pada hak individu perempuan dalam ranah politik, ekonomi, dan lingkungan sosial. Feminisme liberal sendiri terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada feminisme liberal klasik dan juga egalitarian. Feminisme liberal klasik lebih menggarisbawahi pada kebebasan hak sipil individu seperti hak pilih perempuan, hak memilih tanah, dan kebebasan berekspresi. Sedangkan feminisme liberal egalitarian lebih menitikberatkan pada kesempatan yang setara dan adil untuk perempuan dalam mengakses sumber daya. Yang kedua ada aliran feminisme radikal. Feminisme radikal adalah aliran feminisme yang berfokus pada hal-hal mendasar atas ketimpangan yang dialami oleh perempuan. Di dalam aliran feminisme radikal juga ada 2 sudut pandang yang berbeda. Yang pertama ada feminisme radikal libertarian dan feminisme radikal kultural. Feminisme radikal libertarian muncul pada tahun 1960 sampai 1980 dan berfokus pada berbagai pilihan pribadi perempuan atas tubuh dan seksualitas mereka, baik ia seorang heteroseksual maupun transgender. Aliran ini percaya bahwa identitas gender feminim membatasi perempuan untuk berkembang sebagai manusia seutuhnya dan menganggap musuh utama perempuan adalah patriarki. Berbeda dengan feminisme radikal libertarian, feminisme radikal kultural mempercayai
bahwa selain patriarki, laki-laki juga merupakan bagian dari munculnya opresi terhadap perempuan. Mereka menganggap bahwa laki-laki mengendalikan seksualitas perempuan untuk kepuasan si laki-laki. Karena itu, banyak perempuan yang menganut aliran ini memilih untuk hidup selibat. Dan lesbian juga dipandang sebagai cara untuk bebas dari pembatasan yang dibangun budaya heteroseksualitas. Yang ketiga, ada feminisme Marxis-sosialis. Seperti namanya, aliran feminisme ini berfokus untuk membebaskan perempuan dari pengotakan kelas, patriarki, seks, serta kapitalisme. Aliran ini muncul berdasarkan isu kaum pekerja perempuan dalam lingkup domestik dan publik. Dalam pengambanyakan pengupahan kerja domestik bagi perempuan, sosialisasi pekerjaan rumah tangga, serta pengasuhan anak. Yang keempat, ada aliran feminisme psikoanalis gender. Kemunculan aliran ini merupakan perlawanan atas tokoh psikoanalis Sigmund Freud. Freud mengatakan bahwa perempuan mengalami penis envy atau iri terhadap laki-laki karena tidak memiliki penis, dan akibatnya merasa diri mereka inferior dibandingkan laki-laki. Aliran feminisme psikoanalis gender menggugat pemikiran Freud itu dengan mengatakan bahwa operasi yang dialami oleh perempuan dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan tidak terlalu berhubungan dengan biologi perempuan. Yang kelima, ada aliran feminisme eksistensialis. Feminisme eksistensialis masuk dalam gelombang kedua feminisme dan berkembang pada tahun 1940. Aliran feminisme ini sangat mendukung perempuan untuk bebas mendefinisikan makna keberadaannya di dunia ini. Aliran ini juga mengajak perempuan untuk menjadikan dirinya sebagai subjek yang diinginkan alih-alih menjadi objek. Yang keenam, ada aliran feminisme pasca modern. Disebut sebagai feminisme bagi kalangan akademis, aliran ini sulit dimengerti dan dianggap tidak terlibat dalam perjuangan revolusioner sungguhan seperti protes, boikot, serta demonstrasi. Aliran ini membalikkan keadaan dengan merayakan penindasan yang diterima. Aliran ini menerima kembali feminitas kepada perempuan seperti konstruksi gender dalam masyarakat, merayakan kalian atau otherness perempuan melalui cara berada, berpikir, keterbukaan, keberagaman, serta perbedaan. Salah satu ajakan aliran ini adalah menulis serta menggali dengan mengedepankan feminine writing. Karena menganggap salah satu sumber opresi terhadap perempuan adalah bahasa. Yang ketujuh, ada aliran feminisme multikultural dan global. Aliran ini mengenalkan pada cara pandang bahwa perempuan itu heterogen, namun mempunyai keberagaman irisan yang bertaut seperti umur, status sosial, ekonomi, pendidikan, agama, budaya, kewarganegaraan, dan lokasi. Tiap kelompok perempuan merasakan penindasan yang berbeda seiring dengan beragamnya pengalaman dan identitas mereka. Pengalaman tersebut merupakan sebuah pengalaman global, bukan lagi pengalaman komunal, dan bentuknya sangat berlapis-lapis. Yang ke-8 ada aliran ekofeminisme. Aliran ini menitik beratkan pada hubungan perempuan secara spiritual terhadap ekologi di sekitarnya. Dalam aliran ini, posisi perempuan sebagai pesawat yang lebih membutuhkan dan lebih dekat serta peka dengan alam ketimbang laki-laki seperti perempuan. Alam pun juga digarap, disetubuhi, serta dieksploitasi oleh kapitalisme yang didominasi oleh laki-laki. Selanjutnya ada perkembangan feminisme di Indonesia. Perkembangan feminisme di Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Seiring berjalannya waktu, gerakan feminisme di Indonesia dimulai pada awal abad ke-20, ketika sejumlah wanita Indonesia mulai menyuarakan keinginan
mereka untuk kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Pada era kolonial Belanda, beberapa wanita Indonesia aktif dalam gerakan nasionalis dan memperjuangkan hak-hak politik serta kesempatan pendidikan yang sama dengan pria. Pada saat itu, gerakan feminis di Indonesia berkembang bersamaan dengan gerakan nasionalis yang berjuang untuk kemerdekaan dari penjajahan. Selain Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945, pemerintah Indonesia secara resmi mengakui kesetaraan gender dalam konstitusi. Namun, peran dan status perempuan tetap terbatas dan gerakan feminis di Indonesia terus berjuang untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Pada tahun 1980-an, gerakan feminisme di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Banyak organisasi perempuan muncul dan memperjuangkan isu-isu seperti kekerasan terhadap perempuan, kesetaraan hak-hak politik, dan ekonomi, serta akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Gerakan feminisme juga membantu mengubah pandangan masyarakat terhadap isu-isu gender dan peran perempuan dalam masyarakat. Seiring berjalannya waktu, gerakan feminisme di Indonesia semakin beragam dan melibatkan berbagai kelompok dan isu. Gerakan feminisme kontemporer di Indonesia juga terhubung dengan isu-isu sosial lainnya, seperti hak-hak LGBT, lingkungan hidup, dan kelas sosial. Mereka berjuang untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan setara bagi semua individu, tidak hanya berdasarkan gender. Media sosial dan teknologi informasi telah memainkan peran penting dalam memperluas jangkauan gerakan feminisme di Indonesia. Para aktivis feminisme menggunakan platform ini untuk menyebarkan pesan mereka, memobilisasi dukungan, dan mengorganisir aksi-aksi untuk mengadvokasi perubahan sosial. Meskipun terdapat kemajuan yang signifikan, masih ada tantangan yang dihadapi oleh gerakan feminisme di Indonesia. Beberapa tantangan termasuk resistensi dari kelompok-kelompok yang menentang perubahan sosial. Meskipun terdapat kemajuan yang signifikan, masih ada tantangan yang dihadapi oleh gerakan feminis di Indonesia. Beberapa tantangan termasuk resistensi dari kelompok-kelompok yang menentang perubahan sosial, pemahaman yang terbatas mengenai feminisme, dan ketidakadilan sistematik yang masih ada dalam masyarakat. Secara keseluruhan, perkembangan feminisme di Indonesia telah mencapai banyak pencapaian dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Gerakan feminis terus berjuang untuk mengatasi ketidakadilan gender dan membangun masyarakat yang lebih inklusif dan setara bagi semua individu. Itu tadi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.